Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Asima Salsabila, Sofia Laila, Muhammad Rian, Nafilatus Solihah, dan juga Bagus Taufik akan menjelaskan tentang struktur lembaga pendukung pasar modal syariah. Saya Asima Salsabila akan menjelaskan tentang Bapepam. Bapepam berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Tujuan Bapepam adalah mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan juga masyarakat. Menurut Bapepam, ada dua strategi utama yang dicanangkan Bapepam untuk mencapai pengembangan pasar modal syariah. Yang pertama yaitu pengembangan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah. Yang kedua yaitu mendorong perkembangan pasar modal berbasis syariah. Bursa Efek. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Kewajiban dan tanggung jawab Bursa Efek antara lain: yang pertama, Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Yang kedua, rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun sesuai ketentuan yang diterapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam. Yang ketiga, Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, clearing, dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek. LKP dan LPP. Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang dapat menjadi pemegang saham lembaga clearing dan penjaminan adalah Bursa Efek, perusahaan efek, biro administrasi efek, bank kustodian, atau pihak lain atas persetujuan Bapepam. Lembaga yang menjalankan fungsi lembaga clearing dan penjaminan di Indonesia oleh PT KPEI atau Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP di pasar modal Indonesia dilaksanakan oleh PT KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Fungsi LPP adalah menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Yang selanjutnya adalah kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberi jasa terhadap penitipan sekuritas atau harta lain yang hal baik dengan sekuritas. Lembaga penjaga ini terdiri dari LPP, perusahaan sekuritas atau perusahaan efek, dan bank umum yang telah disetujui oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah Biro Administrasi Efek. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, yang dimaksud BAE atau kepanjangan dari Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Fungsi dan tujuan Biro Administrasi Efek adalah untuk menyediakan jasa bagi emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek emiten, baik pada saat pasar perdana maupun pada pasar sekunder. Dalam melakukan IPO atau go public, perusahaan dapat menunjuk Biro Administrasi Efek atau BAE yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk membantu perusahaan dalam melakukan administrasi kepemilikan saham perusahaan. Selanjutnya yaitu wali amanat. Wali amanat merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi. Jadi, peranan wali amanat diperlukan pada saat penerbitan obligasi dan juga bertindak sebagai wali amanat bagi investor. Jadi, salah satu tugas pokok wali amanat tersebut adalah mengesahkan perjanjian perwali amanatan yang sering disebut sebagai indentur atau trust agreement. Jadi, ada beberapa tugas dari wali amanat,
yaitu yang pertama menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten, yang kedua melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterima olehnya sebagai jaminan, yang ketiga memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten, yang keempat melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya yang harus dilakukan oleh emiten pada tepat waktunya. Terus yang kelima, melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran. Yang keenam, mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolaan perusahaan emiten. Yang ketujuh, membuat perjanjian perwalimanatan dengan pihak emiten. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu memanggil rapat umum pemegang obligasi atau yang biasa disebut rupo apabila diperlukan. Selanjutnya yaitu underwriter atau biasa yang disebut penjamin emisi efek. Jadi underwriter adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Jadi kewajibannya underwriter ini yaitu 1. Mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi. Yang kedua, mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau adanya hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dengan emiten. Jadi ada 2 macam perjanjian penjaminan, yaitu kontrak penjaminan emisi efek dapat berbentuk kesanggupan penuh atau full commitment dan kesanggupan terbaik atau best effort. Jadi tugas penjaminan efek yaitu adalah 1. Memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek. Yang kedua adalah dalam mengajukan pertanyaan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang spesimen efek dan mendampingi emiten selama proses evaluasi. Dan yang ketiga adalah mengatur penyelenggaraan emisi atau pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang. Saya Nafilatus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga pengawas syariah yang bertujuan mengawasi operasional dan praktik LKS agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah. Tugas DPS pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok, yaitu yang pertama, memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Yang kedua, melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.